Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan materi mekanisme pasar atau di buku ekonomi ini ada yang membuat judul pasar dan terbentuknya harga pasar. Untuk materi kita sudah buatkan videonya pada video-video pertemuan yang lalu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat video materi ini silakan dilihat di channel ini atau bisa juga dengan cara mengklik link video tersebut di bagian deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal di video kali ini. Soal nomor 21. Kurva penawaran es krim menunjukkan banyaknya es krim yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat dengan kurva penawaran es krim. A. Kurva penawaran es krim merupakan penjumlahan horizontal dari kurva-kurva penawaran es krim individu. B. Jika terjadi penurunan harga es krim yang lain ceteris paribus, maka jumlah es krim yang ditawarkan ikut berkurang. C. Kurva penawaran es krim memiliki slope yang positif. Hal ini berarti jika es krim naik, maka jumlah es krim yang ditawarkan meningkat. D. Kenaikan pendapatan masyarakat akan menambah jumlah permintaan es krim, sehingga penawaran es krim turut meningkat. Akibatnya kurva penawaran es krim bergeser ke kanan. E. Jika harga gula turun, produsen es krim akan meningkatkan produksinya sehingga jumlah penawaran es krim meningkat. Akibatnya kurva penawaran es krim bergeser ke kanan. Oke, untuk soal nomor 21 di mana dinyatakan bahwa kurva es krim itu menunjukkan banyaknya es krim yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Kemudian berikut pernyataan yang tidak tepat sehubungan dengan kurva penawaran es krim. Yang A, kurva penawaran es krim merupakan penjumlahan horizontal dari kurva-kurva es krim individu. Nah, ini kalimatnya benar ya. Nah, bagaimana? Kita ketahui bahwa penawaran agregat ini merupakan penjumlahan dari kurva penawaran individu begitu. Misal penawaran si A 10, penawaran B juga 10, penawaran C 10. Maka penawaran S secara keseluruhan adalah 30. Di mana kita dapatkan adalah penjumlahan dari penawaran A tambah penawaran B tambah penawaran C sehingga dia menjadi kurva penawaran agregat. Jadi kurva penawaran agregat adalah penjumlahan dari kurva penawaran individu ditambah individu lainnya begitu. Maka untuk pernyataan yang A benar. Yang B, jika terjadi penurunan harga es krim ceteris paribus, maka jumlah es krim yang ditawarkan ikut berkurang. Benar. Sesuai dengan hukum penawaran ya, atau kita lihat dalam bentuk kurva. Ini kurva es krim. Ini P, ini Q, ini P1, ini Q1. Nah, katanya di sini jika terjadi penurunan es krim, anggaplah dari P1 menjadi P, maka jumlah es krim yang ditawarkan ikut berkurang, maka jumlah penawaran es krimnya akan turun dari Q menjadi Q1. Berarti untuk yang B juga benar. Yang C, kurva penawaran es krim mempunyai slope positif. Benar. Hal ini berarti jika harga es krim naik, maka jumlah es krim yang ditawarkan meningkat. Betul. Jadi inilah yang disebut dengan kenapa dia positif. Misalnya seperti yang di option C tadi, jika harganya naik dari P menjadi P1, maka jumlah es krim yang ditawarkan juga akan
ditambah dari Q menjadi Q1. Maka untuk yang C juga benar. Lanjut D, kenaikan pendapatan akan menambah permintaan es krim. Benar. Ya, kalau dia konteksnya adalah kurva permintaan. Sementara yang di atas adalah kurva penawaran. Oke, kita next dulu. Sehingga penawaran es krim juga ikut meningkat. Akibatnya kurva penawaran es krim bergeser ke kanan ya. Jadi hubungannya pendapatan tidak ada pengaruhnya ke penawaran es krim begitu. Maka untuk option yang D ini tidak sesuai dengan kurva penawaran. Maka jawabannya adalah yang D. Yang E coba kita lihat. Jika harga gula turun, produsen es krim akan meningkatkan produksinya sehingga jumlah penawaran es krim meningkat. Nah, kita ketahui bahwa gula merupakan bahan untuk membuat es krim. Ketika harga bahan turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Betul. Nah, sehingga otomatis kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Ya, kalau kita buat di sini, ini P, ini Q, ini kurva S. Ya, katanya di sini produsen diketahui di sini harga gula turun ya, maka otomatis produsen akan menambah penawaran es krim, sehingga kurva penawaran es krim akan bergeser ke kanan, mengakibatkan kurva penawarannya akan bergeser ke kanan ya. Hal ini menandakan penawaran es krim semakin banyak. Ini benar juga. Maka untuk nomor 21 jawabannya adalah yang D. Next, soal nomor 22. Diketahui kurva permintaan dan kurva penawaran telur di Makassar ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan 100 dikurangi 20P dan QS-nya 10 ditambah 40P. Di mana QD itu adalah jumlah telur yang akan dibeli oleh warga Makassar dan QS itu adalah jumlah telur yang cenderung dijual oleh peternak telur. Dan P adalah harga telur per butir dalam ribuan rupiah. Pernyataan yang tidak tepat sehubungan dengan persamaan di atas adalah A. Pada equilibrium banyaknya telur yang dijual adalah 70 butir dan harganya 1.500 per butir. Nah, untuk yang A, otomatis kita harus mencari terlebih dahulu bagaimana keseimbangan pasarnya ya. Jadi untuk yang A kita buat di sini. Otomatis kita harus cari dulu bagaimana titik equilibriumnya. Titik equilibrium kita dapatkan di mana pada saat itu QD-nya sama dengan QS. QD-nya adalah 100 dikurang 20P sama dengan QS 10 ditambah 40P. Nah, kemudian unsur yang sama. Untuk yang 10 pindahkan ke samping ya. Jadi minus 10. 100 dikurangi 10 dapat 90. Sama dengan 20 min 20P tambahkan ke sini positif 20 berarti 40P ditambah 20P. Sehingga dia menjadi 60P. Nah, maka P didapatkan adalah senilai 90 dibagi 60, maka nilainya adalah 1,5. Nah, 1,5 ini dalam bentuk ribuan. Jadi kalau kita kali 1000, maka nilainya adalah 1.500. Jadi P-nya adalah 1.500. Kemudian kita cari Q-nya. Kita pindahkan saja ke QD ya, misalnya. Jadi QD sama dengan 100 dikurangi 20 dikali 1,5. Nah, kita dapatkan nanti di sini nilai Q-nya adalah Q sama dengan 100 dikurangi dengan 20 kali 1,5. Berarti 20 kali 1,5 ini nilainya adalah 30. Jadi dapatnya nilai Q-nya adalah 70. Maka titik equilibriumnya adalah Q, P. Q-nya adalah sebanyak 70, P-nya adalah 1.500.
atau 1,5 ya kalau kita buatkan di ini di soal. Tetapi kalau karena dia adalah bentuk ribuan maka adalah 1.500. Maka untuk yang A, pada equilibrium banyaknya telur yang akan dijual adalah 70, benar. Harganya 1.500 per butir, benar. Yang B, ketika harga telur turun menjadi 1.200, maka jumlah permintaan telur meningkat menjadi 58 butir. Jadi kita lihat dulu untuk yang B, kita ketahui bahwa untuk yang permintaannya, kita lihat dulu, di mana QD-nya adalah 100 dikurangi 20P. Maka kita dapatkan 100 dikurangi, 20 dikali 1,2. Jadi kita buatkan 1.200, ya, buatkan kita 1,2. Maka nilainya adalah 100 dikurangi 20 dikali 1,2, nilainya adalah 24. Maka kita dapatkan di sini nilai Q-nya adalah sebanyak 76. Ya, 76. Berarti kalau saat harga telurnya turun menjadi 1.200, maka jumlah permintaan telurnya akan menjadi 76, bukan 58. Berarti yang B ini salah. Maka otomatis jawabannya adalah yang B, karena yang tidak tepat ya. Namun kita coba cari dulu yang option yang C. Jumlah telur yang cenderung ditawarkan di pasar akan meningkat menjadi 82 jika harga telurnya naik 1.800 per butir. Ya, untuk yang C kita masukkan ke dalam fungsi QS ya, di mana QS-nya sama dengan 10 ditambah 40 dikali P sama dengan 10 ditambah 40 dikali 1,8 ya. Harganya menjadi 1,8 atau 1.800. Maka didapatkan di sini 10 ditambah 72. Maka totalnya QS-nya akan menjadi 82. Jadi saat harga penawarannya adalah 1,8 atau 1.800, maka jumlah telur yang ditawarkan menjadi 82. Iya, benar. Kemudian yang D, bagaimana kita lihat? Jika harga telur naik di atas harga 2.000 per butir, maka akan terjadi kelebihan penawaran telur sebanyak 20 butir. Nah, caranya kita tetap masukkan ke dalam QS ya, di mana QS-nya adalah 10 ditambah 40P. Kita jumlahkan 10 ditambah 40 dikali 2 ya, karena dia 2000. Maka nilainya adalah 80 ditambah 10 dapat nilainya adalah 90. Nah, 90 ini adalah jumlah telur yang ditawarkan. Tetapi harga pasarnya adalah 70. Berarti kita kurangkan, harga pasarnya adalah 70. Maka terjadi kelebihan 20 telur begitu. Maka ini juga benar. Oke. Yang E, kita coba. Yang E bagaimana jika harga telur turun di bawah harga pasar, yakni 1.000 per butir, maka akan terjadi kelebihan permintaan telur sebanyak 10 butir. Ini kita masukkan ke dalam fungsi QD, di mana QD itu 100 dikurangi 20P. Jadi kita buat 100 dikurang 20, maaf, ini 20 ya. 20 dikali 1, dia 1.000 ya, 1 menjadi 80. 100 dikurangi 20 adalah 80. Nah, ini kan jumlah telur yang diminta begitu. Kita ketahui tadi keseimbangannya adalah 70. Maka akan terjadi kelebihan permintaan telur itu sebanyak 10 buah. Maka yang E juga benar. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang tidak tepat adalah yang B, di mana B saat harga telur itu 1.200 per butir, maka permintaan telur itu harusnya meningkat menjadi 76, bukan 58. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 23. Perhatikan kurva berikut.
Pernyataan yang tepat di bawah ini sehubungan dengan kurva di atas. Untuk yang A, kita ketahui bahwa ini A, ini B, ini adalah daerah yang perlu kita ketahui ialah bahwa daerah yang A ini daerah yang memiliki kelebihan ya, di mana ini adalah seorang konsumen atau pembeli. Nah, kita review kembali materinya, di mana ada pembeli yang mampu membeli barang itu di atas harga pasar. Kita kenal dengan istilah namanya pembeli super ya, pembeli super marginal begitu. Kemudian ada juga pembeli yang hanya mampu membeli di bawah harga pasar, ini adalah pembeli sub marginal. Begitu pula dengan yang S ini posisinya adalah sebagai penjual. Di mana kita ketahui adalah ada penjual yang mampu menjual barang itu di bawah harga pasar. Inilah yang dikenal dengan istilah penjual super marginal. Dan ada juga penjual yang hanya mampu menjual barang itu di atas harga pasar. Itu adalah penjual sub marginal. Jadi daerah yang A yang kita buat arsir ini daerah kelebihan yang dimiliki oleh si pembeli ya, atau konsumen. Inilah yang disebut dengan istilah surplus konsumen. Maka yang A ini adalah daerah surplus konsumen, dan yang B ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang penjual atau produsen. Maka kita kenal dengan istilah surplus produsen. Jadi yang A itu adalah surplus konsumen, yang B adalah surplus produsen. Nah, yang tepat katanya A, surplus konsumen daerah A ini benar. Ini adalah surplus konsumen di daerah A dinikmati oleh konsumen submarginal. Ya, harusnya yang menikmati adalah konsumer super marginal, bukan konsumer submarginal. Maka yang A salah. Yang B, surplus produsen daerah A bukan surplus produsen ya. Ini perlu kita ketahui, daerah A bukan surplus produsen, tapi adalah surplus konsumen. Maka oleh karena itu yang B juga langsung salah begitu. Dinikmati oleh produsen submarginal, ini juga tidak benar kalimatnya. Oke. Yang C, surplus konsumen daerah B. Daerah B adalah surplus produsen, bukan konsumen ya. Ini adalah produsen begitu. Nah, dinikmati oleh konsumen super marginal. Kalau daerah surplus konsumen benar dinikmati oleh konsumen super marginal, tetapi letaknya bukan di B, tapi di A begitu. Maka yang C juga salah. Selanjutnya, yang D, surplus produsen daerah B benar. Ya, daerah B merupakan surplus produsen, dinikmati oleh produsen super marginal benar, yaitu produsen yang ongkos produksinya di bawah harga pasar benar. Jadi inilah yang tepat, yang D begitu. Yang E, mohon maaf ini yang E ya. Surplus produsen atau surplus konsumen dinikmati oleh produsen atau konsumen marginal, salah. Harusnya surplus konsumen dinikmati oleh konsumen super marginal, dan surplus produsen dinikmati oleh produsen super marginal, bukan produsen atau konsumen marginal. Ini salah juga. Maka untuk soal nomor 23 jawabannya adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal nomor 24. Soal nomor 24. When quantity of supply increase at every possible price, we know that the demand curve has. Nah, katanya di sini ketika quantity dari supply itu meningkat begitu, karena perubahan harga begitu ya, maka kita dapat menyimpulkan kurva penawarannya bagaimana. Nah, otomatis karena yang berubah di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan karena perubahan harga, otomatis yang terjadi di sini adalah terjadinya moving along the curve. Maka otomatis untuk yang A dengan B ini salah begitu, bukan shift ya. Nah, bagaimana kurva permintaannya ketika jumlah barang yang ditawarkan itu bertambah karena pengaruh harga, otomatis kurva permintaan tidak akan berubah begitu. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Ketika jumlah dari harga yang permintaan itu bertambah karena perubahan harga, otomatis kurvanya bagaimana? Ya, kita buat dulu kurva penawaran.
S ini P, ini P1, ini ini Q1, maaf, ini Q aja ya, ini Q1. Nah, katanya di sini jumlah barang yang ditawarkan itu mengalami peningkatan karena perubahan dari harga. Maka kita simpulkan di sini bahwa bagaimana titiknya begitu ya. Apakah titiknya akan down atau up begitu. Nah, kalau begitu kita bisa melihat artinya di sini kurvanya itu karena dia increase, karena bertambah, otomatis titiknya akan bergerak ke kanan atas ya. Maka otomatis titik yang ada dalam kurva penawaran akan bergerak ke atas, maka akan dia up begitu ya. Artinya di sini we have moved up a supply curve and new point on the same curve. Jadi tetap dalam satu kurva yang sama. Maka dia posisinya bergerak ke atas. Maka untuk ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 25. Berikut ini beberapa perilaku manusia. 1. Aris bermaksud membeli telepon seluler atau HP terbaru yang diinginkannya dengan berbekal uang tabungannya sebesar 3 juta. Setiba di toko, ternyata harganya Rp2.700.000. 2. Pak Ali membuka usaha bengkel dengan modal 5 juta dan pendapatannya saat ini adalah 10 juta per bulan. C. Marina memiliki uang sebesar 500.000 yang digunakan untuk membeli sepatu baru dan ternyata harga sepatunya 400.000. Keempat, Bu Suci bermaksud membuat busana pesta untuk tetangganya dengan biaya termurah, tetapi hasilnya sangat bagus. Ia mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. 5. Pak Rusdi bermaksud membeli home theater untuk di rumahnya dengan gajinya bulan ini sebesar 6 juta rupiah. Dan ternyata home theaternya itu adalah 6 juta. Nah, dari perilaku di atas yang bisa dikatakan sebagai premi konsumen. Premi konsumen atau surplus konsumen adalah kelebihan yang dimiliki oleh konsumen. Artinya, modal atau uang yang dia miliki itu melebihi daripada harga pasarnya begitu. Yang pertama kita lihat adalah si Aris. Dia membeli HP dengan tabungannya sebesar 3 juta. Tetapi tiba di toko ternyata harganya 2.700.000. Maka ini adalah termasuk premi konsumen, yaitu kelebihannya sebesar 300.000. Jadi ini termasuk premi konsumen atau kelebihan yang dimiliki oleh si Aris. Yang B, Pak Ali membuka usaha bengkel, modalnya 5 juta, pendapatannya saat ini 10 juta. Mungkin ini lebih ke surplus produsen ya, karena dia sebagai pengusaha bengkel begitu. Jadi ini bukan. 3. Marina memiliki uang 500.000 yang akan digunakannya untuk membeli sepatu. Dan ternyata harga sepatunya 400.000. Berarti dia punya kelebihan 100.000. Ini juga dikatakan sebagai surplus atau premi konsumen. Oke. Yang 4, Bu Suci membuat busana pesta dengan biaya yang murah, tetapi dia mendapatkan bayaran cukup tinggi. Berarti ini lebih ke produsen ya, surplus produsen begitu. Kalau yang 5, Pak Rusdi ingin membeli home theater, gajinya 6 juta dan home theater itu juga 6 juta. Berarti ini lebih ke pembeli marginal dan dia tidak mempunyai surplus atau premi konsumen. Maka untuk soal nomor 25 ini jawabannya adalah 1 dan 3. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, demikian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.